Sebelum pengumuman saya sampaikan, kami mohon kepada bapak-bapak yang sudah berada di masjid yang di belakang supaya mengisi seperti yang di depan yang masih kosong, dan dimohon kepada anak-anak yang di belakang ataupun yang di samping selama khotib di atas mimbar sampai pelaksanaan sholat Jumat berjamaah tidak ada yang ngobrol sendiri atau rame sendiri. Tolong anak-anak yang pakai baju pramuka jangan ngobrol sendiri, yang masuk aja masuk yang pakai pramuka masuk. Dan kami takmir masjid Al-Jihad mohon bantuan kepada bapak-bapak yang dekat anak-anak, sekiranya anak-anak ngobrol atau cerita sama temannya, kami dibantu untuk menenangkan anak-anak biar tidak mengganggu jamaah yang lain. Demikian atas perhatiannya disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin kiramin, para alim, para ustaz, para jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah SWT. Patut kiranya kita haturkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana pada siang hari ini kita masih diberi kenikmatan Islam dan iman, kenikmatan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban yaitu sholat Jumat berjamaah di Masjid Al-Jihad ini. Sholat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya sampai akhir zaman. Para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah SWT, seperti biasa sebelum khotib naik atas mimbar, kami takbir Masjid Al-Jihad melaporkan keuangan Masjid Al-Jihad, yaitu saldo kemarin sejumlah Rp9.081.000, sedangkan amal Jumat tanggal 11 bulan Agustus tahun 2023 mendapatkan Rp992.000, sehingga total Rp10.073.000, dan dikeluarkan untuk pembayaran tukang dan kuli sejumlah Rp1.095.000, untuk pembelian material semen dan pasir Rp416.000, untuk visa kuliah subuh hari Kamis kemarin Rp200.000, dan pengeluaran rutin tiap pekan Rp300.000, sehingga total pengeluaran Rp2.011.000. Jadi saldo akhir sejumlah Rp8.062.000. Alhamdulillah, kami takbir Masjid Al-Jihad mengucapkan jazakallahu khairan jazaa. Semoga amal sedekah panjenengan semuanya diterima oleh Allah SWT, dan apa yang diinginkan, apa yang dicita-citakan segera dikabulkan oleh Allah SWT. Untuk itu mari kita bermunajat kepada Allah dengan fadilah sholatul Fatihah. Mudah-mudahan semuanya dimudahkan dan diberi kelancaran oleh Allah SWT. Ila hadinya minna salihah sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil qabul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk materi berikutnya, mari materi ini tidak bosan-bosannya kita hadiahkan kepada saudara-saudara kita, keluarga-keluarga kita yang mungkin pada siang hari ini dalam keadaan sakit. Semoga penyakitnya segera disembuhkan oleh Allah SWT. Dan bagi kaum muslim muslimat di sekitar Masjid Al-Jihad yang masih berat melangkahkan kakinya ke Masjid Al-Jihad, semoga Allah segera menurunkan hidayahnya sehingga bisa bersama-sama untuk memakmurkan Masjid Al-Jihad yang kita cintai. Al-Fatihah.
سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله يا له للنبي أكرم الخلق على الله وأعظمهم بالقدر والشرف والجاه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين متضمنين للقائلين الفوز والنجاة وسلم تسليما كثيرا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita untuk selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian memelihara diri dari segala bentuk kemusyrikan, memelihara diri dari segala bentuk kemunafikan, yakni dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dan hanya dengan takwa pula dapat menumbuhkan amal-amal yang soleh. Sebab baik buruknya tingkah laku seseorang, baik buruknya akhlak seseorang merupakan pencerminan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketahuilah bahwasannya salah satu perkara yang dapat mendorong kita semua untuk bertakwa dan berhati-hati adalah zikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fafirru ilallahi inni lakum minhu nadhirun mubin. Al-ayat. Yang artinya, maka segeralah kembali kepada Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata darinya untuk kalian. Jika kita telah tahu hal ini, maka janganlah merasa heran kalau ada seseorang muslim selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala kondisi dan keadaan. Adapun penjelasan mengenai keutamaan zikir dan kelebihan orang-orang yang berzikir kepada Allah telah banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an Karim maupun hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya dalam firman Allah, innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was shadiqina was shadiqati was sabirina was sabirati wal khashi'ina wal khashi'ati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was shalimina was shalimati wal hafidina furujahum wal hafidati wal dzakirina Allaha katsira wal dzakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Sesungguhnya orang Islam laki-laki dan perempuan, orang mukmin laki-laki dan perempuan, orang laki-laki dan perempuan yang selalu berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, orang laki-laki dan perempuan yang benar, orang laki-laki perempuan yang sabar, orang laki-laki dan perempuan yang khusyuk, orang laki-laki dan orang perempuan yang berpuasa, orang laki-laki dan perempuan yang selalu menjaga kehormatan mereka, orang laki-laki
Berzikirlah kepada Allah zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya pada pagi maupun petang. Juga banyak hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan zikir kepada Allah. Rasulullah SAW meriwayatkan salah satu hadis qudsi yang berbunyi, ana inda dhanni abdi wa ana ma'ahu idza dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa idza dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu. Yang artinya, aku adalah sesuai menurut prasangka hambaku, dan aku bersamanya apabila ia menyebut berzikir kepadaku. Jika ia menyebutku dalam dirinya, maka aku menyebutnya dalam diri zatku. Dan kalaupun ia menyebutku dalam jamaah atau kumpulan orang banyak, maka aku akan menyebutkan dalam kelompok yang lebih baik daripada jamaah mereka. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, ketahuilah bahwasanya yang dimaksudkan dengan zikir bukan hanya sekedar zikir yang diucapkan dengan lisan, akan tetapi yang memiliki arti dan makna lebih luas, yaitu misalnya taubat adalah zikir, tafakur merenungkan segala ciptaan Allah adalah termasuk zikir, mencari ilmu adalah termasuk zikir, kemudian mencari rezeki disertai dengan niat yang baik ini termasuk zikir. Setiap urusan di mana kita senantiasa ingat kepada Allah dan selalu ingat akan pengawasannya kepada kita, itu juga merupakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang yang arif dan bijaksana senantiasa berzikir di dalam segala keadaannya, dan agar zikir ini berbekas, berpengaruh di dalam hati maupun kehidupan kita, maka haruslah menjaga adab-adabnya. Kalau tidak, maka hanya ucapan lisan, akan tetapi tidak akan pernah berbekas di dalam hati kita. Termasuk daripada adab atau adab di dalam berzikir kepada Allah. Yang pertama, khusyuk, penuh adab, menghadirkan makna-makna daripada susunan zikir yang kita baca, mencoba mengambil kesan-kesan dari zikir itu, serta memperhatikan maksud dan tujuannya. Kemudian yang kedua, merendahkan suara sedapat mungkin, disertai kesadaran yang tinggi dan kemauan yang sempurna, sehingga tidak mengganggu orang yang lain. Kemudian yang ketiga, bersesuaian dengan orang banyak apabila zikir itu dilakukan secara berjamaah. Jadi janganlah kita mendahului jamaah yang lain, janganlah pula mengakhirkan diri daripada jamaah yang lain, dan jangan pula melanjutkan bacaan mereka. Kemudian yang keempat, kebersihan di dalam hal pakaian, tempat, serta memperhatikan waktu-waktu yang tepat dan tempat-tempat yang mulia, sehingga dengan begitu akan lebih mendorong tekad dan kemauan, jernihnya hati maupun murninya niat. Dan yang terakhir, dilakukan dalam kekhusyuan dan penuh adab sopan santun, serta menjauhi kegaduhan, menjauhi keramaian dan main-main yang bisa menghilangkan faedah zikir dan juga pengaruhnya. Ma'asyiral hadirin rahimahumullah, demikian khutbah yang bisa saya sampaikan. Semoga ada guna dan manfaatnya, khususnya bagi diri saya sendiri dan juga bagi jemaah-jemaah sekalian. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati
Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal intisami bi hablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum fi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi musabbihati bi qudratihi. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Wardallahu ala arba'il khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. وعلينا معه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر جميع ولاة المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا